Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Oktaviano, NIM saya 2121029. Saya akan membacakan makruh huruf yang dapat saya contohnya dalam surah Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu diberhenti, kemudian diteruskan dengan ayat ketiga. Maka pada saat itu memulai membaca ayat ketiga disebut ibtida. Pada lafaz Allah terdapat tarqiyyah karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah mim berhakat kasrah. Cara membacanya tipis. Pada lafaz ar-ra terdapat alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah ra. Cara membacanya idgham atau memasukkan. Pada lafaz ma terdapat mat tabi'i karena huruf mim berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membaca panjangnya selama 2 harakat. Pada lafaz him terdapat mat alif sukun karena mat jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2-6 harakat. Yang kedua, saya dapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Pada lafaz ha terdapat alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu ha. Cara membacanya jelas. Pada lafaz hamdu terdapat izhar safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf dal. Dengan cara membacanya dengan jelas dan tidak dengung. Selanjutnya saya dapat surah Al-Fatihah ayat ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada lafaz an'a terdapat izhar karena huruf nun sukun bertemu dengan ain. Dengan cara membacanya tidak dengung sama sekali. Pada lafaz alaihim terdapat mat lin karena huruf ya sukun didahului huruf lam berharokat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Pada lafaz do terdapat mat lazim kilmi mustaqal karena huruf mat bertemu dengan huruf bertasdid dalam suatu kata. Cara membacanya panjang 6 harakat. Selanjutnya saya dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lazina astarawul dalalata bil huda wa ma rabihat tajaratuhum wa ma kanu muhtadin. Pada lafaz ulaika terdapat mat wajib mutasil karena mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan menjadi 4-5 harakat. Pada lafaz rabihat tajara terdapat idgham mutasilain karena ada 2 huruf yang sama yang sifat makhrajnya bertemu. Cara membacanya yaitu meleburkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Selanjutnya saya dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 33 yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala lam kullakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum
ta'tumun. Pada lafaz ya Adamu terdapat mat badal karena ada alif berharkat fathah berdiri. Cara membacanya dipanjangkan sebanyak 2 harkat. Pada lafaz ya terdapat mat zaiz munafasil karena mat tabi'i bertemu dengan alif pada lain kata. Cara membacanya dipanjangkan sebanyak 4 sampai 5 harkat. Pada lafaz anbi'uhum terdapat iklab karena nun sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan. Pada lafaz humbi terdapat ikhfa safawi karena mim sukun bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan antara 2 sampai 3 harkat. Pada lafaz tabduuna terdapat qalqalah sugra karena huruf qalqalah berbeda di tengah ayat. Pada lafaz kuntum terdapat ikhfa karena nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya sama-samar antara izhar dan ikhfa. Selanjutnya saya dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbahuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Pada lafaz kummin terdapat idgham mimi karena memasukkan huruf mim. Cara membacanya didengungkan. Pada lafaz fir'au terdapat ra tarkiyah karena sukun oleh huruf berhakat kasrah. Cara membacanya ra dengan tipis. Selanjutnya pada lafaz ummi terdapat idgham begunah karena tanwin bertemu huruf min. Cara membacanya ditahan atau didengung. Pada lafaz mirra terdapat idgham bila gunah karena nun sukun bertemu huruf ra. Cara membacanya tanpa ditahan atau tanpa dengung. Pada huruf ra terdapat ra takhim karena berhakat fathah. Cara membacanya mengucapkan secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pada lafaz ya terdapat mazais karena ada huruf matabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti matabi'i 2 harkat atau 4 harkat. Selanjutnya pada yafsahillah terdapat lam tarkiyah karena pada lafaz Allah didahului kasrah. Cara membacanya tipis. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Al-Waqiah ayat 4 yang berbunyi Iza rujjatil ardu rajja. Pada lafaz ja terdapat mad iwad karena alif didahului tanwin fathah lalu dibacanya waqaf atau berhenti. Cara membacanya 2 harkat. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah An-Nas ayat 3 yang berbunyi Ilahin nas. Pada lafaz na terdapat guna musyawadah karena ada huruf nun bertasdid. Selanjutnya saya mendapatkan dalam surah Yasin ayat 1 yang berbunyi Yasin.
Pada lafaz Yasin terdapat mad lazim harfi mukaffaf. Karena pada awal surat diawali dengan salah satu huruf harfi, yaitu ya. Cara membacanya panjang 6 harkat. Selanjutnya pada surat Yasin ayat 82 yang berbunyi Innama amruhu iza radda syai'a ayyakulu lahu kun fayakun. Pada lafaz ruhu terdapat mad silah tahwiliyah karena huruf hadamir bertemu huruf hamzah. Cara membacanya panjang 4-5 harkat. Pada lafaz syai'an terdapat mad lain karena ada huruf berharakat fathah dan dhammah bertemu huruf bertanda sukun. Kemudian di depannya ada huruf lagi yang dimatikan wakaf. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 atau 6 harkat. Selanjutnya pada lafaz lahu terdapat mad silah qasirah karena hadamir berada di antara dua huruf yang berbaris. Cara membacanya 2 harkat. Selanjutnya saya dapat surah Al-Kafirun ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum. Pada alafal ababtum terdapat idgham mutajanisain karena huruf dal sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya didengungkan. Selanjutnya saya dapat surah Al-Bayat ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu allam mirahu ahad. Pada lafaz ahad terdapat qaqalah kubra karena huruf qaqalah sukun di wakafan dan di akhir kalim ayat. Selanjutnya pada surah Al-Qadar ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada lafaz surah Al-Qadar terdapat surat tanda wakaf. Selanjutnya pada amrin terdapat idgham mutaqarrabain. Selanjutnya pada surah Asy-Syad ayat 1 yang berbunyi Syad wal Qur'ani zikra. Pada lafaz Syad terdapat mad lazim harfi musyabah karena terjadi pada permulaan surah yang mempunyai 3 ejaan huruf. Cara membacanya panjang 6 harkat. Selanjutnya pada surat Yunus ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza massara insana garuda'ana lijabihi au qaidan au iman falamma kasafna anhu darruhu marrakan allam yad'una ila durim masah kazalika zuyyana lil mujrimina wa ma kanu ya'malun. Pada lafaz durim terdapat ra taqim. Cara mengucapannya secara tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapannya. Selanjutnya pada surah Yunus ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alana wa qad kuntum bihi tasjilun. Karena terdapat mad lazim mukaffaf kilmi pada lafaz al-ana karena huruf mad bertemu dengan huruf berbaris sukun dalam satu kata. Selanjutnya pada surah Yunus ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin maja'altum minhum harraman wa halal qul Allahu zina lakum am ala wa ta'tarun. Pada lafaz kul Allah terdapat pada mad farqi
karena ada pertemuan antara mak bada dan huruf bertasdid. Cara membacanya panjang hingga merakat. Baik, sekian yang saya sampaikan tentang makruh huruf. Kalau ada yang kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.